Halo semuanya, selamat datang di channel kesayangan kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari Donghua Renegade Immortal episode ke-54. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, Mimin sarankan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya. Tentunya agar nanti jika Mimin upload video terbaru tentang Renegade Immortal, YouTube kalian akan memberikan notifikasinya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan memperlihatkan Wang Lin yang mengambil kayu di belakang rumahnya. Dan kayu itu dibawa dua orang tuanya, yang mana membuat kenangan itu menjadi kenangan trauma. Hal itu juga seketika membuat kabut jahatnya Wang Lin keluar kembali, yaitu kabut merah yang merupakan jejak dari pembantaian Wang Lin. Namun Wang Lin menghiraukan kabut tersebut dengan dirinya melanjutkan pemahatan kayu. Yang di sini pemandangannya seperti Wang Lin itu sedang mencuci dirinya dari keburukan yang ia miliki dengan adanya kabut-kabut keluar dari tubuhnya sebagai bentuk lunturnya perbuatan Wang Lin sebelumnya. Yang di sini Wang Lin membuat patung dari kedua orang tuanya yang setelah itu patung itu dijadikan Wang Lin untuk mengatakan bahwasanya ia sekarang sangat merindukan mereka. Dan di saat itu, kabut-kabut tersebut tiba-tiba saja menjadi sebuah pil besar yang di sana Wang Lin harus menyadari karena sebelumnya Wang Lin hanya berfokus memahat kayu. Di sini pun Wang Lin juga baru tahu karena ternyata sifatnya yang tadi tidak berada di kondisi yang baik alias moodnya tidak stabil yang mengakibatkan teringat dari pembantaian kedua orang tuanya membuat kabut jahat Wang Lin pun keluar dan akhirnya membentuk benda tersebut. Hari-hari terus berlangsung, Wang Lin tetap melanjutkan hobinya untuk merakit kayu. Yang di sini Wang Lin membuat sebuah eksperimen, yaitu membuat kayu dengan adanya energi spiritual di dalam sana, yang membuat patung naga itu seketika hidup dengan adanya kekuatan spiritual. Naga yang dimana patung naga ini sendiri merupakan patung yang Wang Lin dapatkan referensinya waktu dia masih berada di Sea Demon. Tetapi tidak lama kemudian adanya seorang anak kecil yang datang ke tempatnya Wang Lin. Wang Lin pun menyambut kedatangan anak itu dengan ramah dan anak kecil itu bernama Danio. Wang Lin lalu bertanya kepada sang anak kecil apa yang diinginkan oleh anak kecil itu. Yang tak disangka anak kecil itu berbuat baik kepada Wang Lin dengan ia memberikan sebuah lonceng untuk memperindah tokonya. Wang Lin pun berterima kasih atas pemberian itu. Ia mengambil lonceng tersebut dan menaruhnya di atas pintu sebagai bel jika ada tamu yang ingin berkunjung ataupun membeli patungnya. Dan Wang Lin pun juga memberikan hadiah balik kepada anak tersebut berupa patung rusa dan si anak itu pun sangat senang dengan hal itu. Dan ia memberitahu Wang Lin bahwasanya ia tinggal di depan tokonya. Jadi jika Wang Lin ingin menemui dirinya, maka Wang Lin bisa pergi ke depan toko tersebut dan si anak akan sangat senang. Ya, saat ini anak itu sangat senang dengan patung tersebut karena detailnya yang begitu indah yang menunjukkan kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat salah paham dan berpikir kalau sang anak itu tengah mencuri patung tersebut dari toko orang lain. Di sini sang ayah pun langsung memarahi sang anak. Namun anak itu tetap mencoba menjelaskan bahwasanya dia mendapatkan patung tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh sang pemilik toko. Ayahnya masih nggak percaya dan ia pun datang ke tempatnya Wang Lin, di mana dia berniat untuk mengembalikan patung tersebut. Wang Lin pun menjelaskan bahwasanya patung tersebut memang merupakan patung yang ia berikan kepada si anak secara gratis dan mendengar itu pun sang ayah merasa senang sebab anaknya tidak mendapatkan dengan mencuri, bahkan dia senang ketika memiliki tetangga yang baik di sini. Ia pun mengajak Wang Lin untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Melihat sambutan hangat dari pria tersebut, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan menerima ajakan itu. Yang lalu ia pun pergi ke tempat dari kediaman mereka. Di dalam kediaman tersebut, Wang Lin pun makan bersama dengan keluarga itu. Yang di sini Wang Lin sebenarnya dirinya tidak ingin makan karena sebenarnya ia tidak membutuhkan hal ini. Karena ia sekarang itu bisa dibilang makhluk abadi dan bukan manusia biasa lagi. Bahkan Wang Lin di sini dia hampir lupa menggunakan sumpit.
Dan di sini Wang Lin mencoba untuk memakannya, memuji masakan dari sang ibu anak itu mengatakan bahwasanya masakannya sangatlah enak. Sang ayah di sini memberikan minuman kepada Wang Lin dan di sini minuman itu justru dapat menghibur Wang Lin. Sebab bagi Wang Lin minuman itu sangatlah enak, di mana waktu telah berlalu selama 1 tahun. Saat ini Wang Lin tengah tampak membuat patung dengan dilihati oleh sang anak kecil. Yang di sini anak itu merasa kebingungan kenapa patung Wang Lin tampak seperti makhluk yang aneh. Bentuknya seperti kura-kura tetapi memiliki ciri seperti makhluk yang berbahaya. Mendengarkan hal ini, Wang Lin pun seketika teringat dengan masa lalunya. Waktu ia mengalahkan si makhluk ini, yang di sini pun Wang Lin bercerita kepada si anak bahwa kura-kura ini merupakan makhluk yang berbahaya yang berada di benua lain. Mendengarkan itu, membuat sang anak kecil terdengar kagum oleh penjelasan Wang Lin. Lalu pada tahun berikutnya Wang Lin tetap menjalankan hobinya sebagai pemahat kayu. Yang di sini Wang Lin membuat sebuah patung laba-laba. Yang patung laba-laba itu seperti patung lainnya mengeluarkan energi spiritual. Dan juga Wang Lin menjelaskan sedikit kepada si anak bahwasanya laba-laba ini merupakan makhluk yang sangat kuat karena memiliki kulit sekeras batu. Tetapi di sini si anak kecil tersebut tidak bisa merasakan energi spiritual yang berada di patung itu. Dan ia hanya mengagumi bentuk dari patung pahatan Wang Lin yang indah. Yang mana hal ini memotivasi si anak untuk menjadi pengrajin kayu seperti Wang Lin. Untuk menjalankan hidupnya seperti itu sampai 4 musim telah berlalu. Yang di sini Wang Lin juga telah banyak mengoleksi patung-patung buatannya yang di sana patung-patung tersebut terinspirasi dari kehidupan Wang Lin yang dulu, yaitu adanya para warga dari desa dan juga para binatang buas yang dulunya pernah dikalahkan oleh Wang Lin. Di mana saat ini Wang Lin melihat setiap hari dirinya menjalankan hidup seperti manusia biasa. Kekuatan embun jahatnya keluar lagi dari tubuhnya dan hari-hari terus berlalu. Toko Wang Lin pun sekarang sangat ramai melihat keindahan patung yang telah dia ciptakan. Tetapi di sini si anak kecil merasa sedikit jengkel karena banyak orang yang mengunjungi toko Wang Lin. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membelinya karena harganya yang sangat mahal. Di sini Wang Lin sendiri tidak mempermasalahkan hal itu karena uang bagi Wang Lin bukanlah tujuan utama dirinya, melainkan hal ini hanya untuk menjadi manusia biasa. Dan kemudian pada suatu hari di sini si anak kecil membawa seorang teman yang merupakan saudaranya bernama Sutao dengan tujuan untuk melihat patung naga. Yang mana saat ia memegangnya ia sangat kaget karena patung itu memiliki energi spiritual. Sutao pun bertanya binatang apa ini karena bentuknya seperti ular tetapi dirinya memiliki sisik dan juga kepala yang sangat berbeda. Wang Lin pun menjelaskan bahwasanya itu merupakan naga. Di sini anak itu pun terkagum, lalu ia bertanya kepada Wang Lin berapa harga patungnya. Wang Lin pun menjawab harganya 10 til emas. Mendengar hal itu membuat si anak kecil merasa jengkel karena Wang Lin menaruh harga setinggi langit dan ia khawatir jika seperti ini terus tidak ada orang yang akan membeli patung Wang Lin. Tetapi tak disangka Sutao tidak mempermasalahkannya. Ia pun tetap ingin membeli patungnya Wang Lin. Setelah Sutao membeli patung itu, ia dengan segera pergi ke tempat kekaisaran yang merupakan tempat di mana dia bekerja. Dia berharap patung ini dapat membuat pangeran yang ia layani merasa kagum dengan dirinya. Dan singkat cerita, Sutao telah berada di kediaman sang pangeran tersebut. Yang di sini Sutao menunjuk pangeran pun sangat kaget karena patung ini memiliki energi spiritual. Dan hal ini pun membuat dia tertarik dan mengajak kepada Sutao untuk menemui kaisar. Setelah mereka bertemu dengan sang ayah dari pangeran, di sana pun pangeran menunjukkan patung yang sebelumnya telah diberikan oleh Sutao itu. Di sini sang kaisar pun juga ikut kagum karena bentuk dari patung itu yang detail dan juga indah. Tetapi setelah didekati, patung itu merespon kekuatan spiritual dan membuat mereka semua pun semakin kaget. Termasuk di sana ada 2 tetua abadi yang berada di tempat dari kekaisaran tersebut. Mereka tak menyangka adanya seorang yang dapat membuat patung dan menyalurkan energi spiritual di patung itu. Apalagi dari bentuk patung tersebut, mereka mengetahui bahwasanya patung ini merupakan patung dari naga yang berada di wilayah dari si demon.
Sang kaisar pun yang melihat harta ini pun memutuskan untuk menaruh harta ini di tempat penyimpanan harta karun. Di sana para tetua bertanya-tanya kepada Su Tao di mana kamu mendapatkan patung ini. Dan pada malam harinya terlihat para tetua abadi tersebut yang datang ke kediaman Wang Lin secara diam-diam untuk melihat patung Wang Lin. Yang dimana kedua tetua itu sangat kaget melihat patung-patung yang telah dibuat oleh Wang Lin. Karena semua patung itu memiliki energi spiritual. Dan mereka mencoba untuk mengambilnya yang seketika mendapatkan perlawanan balik dari patung tersebut. Dan di sini pun mereka sangat senang. Karena dengan segera langsung mengambil patung-patung itu untuk mereka simpan. Karena benda ini sangatlah terlalu berharga. Tetapi di saat mereka mengambil sebuah patung di sana, tiba-tiba saja patung tersebut mengeluarkan energi guntur dan menyerang ke arah mereka berdua, membuat mereka sangatlah kaget. Di mana terlihat Wang Lin pun berteleportasi dan mengambil patung tersebut. Ya, kedua orang itu pun bertanya bagaimana orang itu bisa muncul, yang dimana mereka mengetahui kalau orang ini telah berada dari ranah Nesken Soul. Tetapi sangat konyol mereka dengan pede menyerang Wang Lin. Di sini pun Wang Lin dengan segera menghentikan serangan mereka dengan auranya. Lalu terlihat Li Kou sangat senang karena akhirnya ada jiwa yang dapat dia makan. Tetapi Wang Lin tidak sekejam dulu, yang di sini Wang Lin tidak akan menewaskan mereka. Namun Wang Lin menyuruh kepada mereka untuk membayar patung-patung yang telah mereka ambil dengan harga 4.000 til emas. Yang seketika mereka pun sangat ketakutan meminta maaf kepada Wang Lin dan di sini mereka juga tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi Wang Lin pun langsung mengambil kembali patung-patung itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Mereka pun dengan ketakutan berlari meninggalkan kediaman Wang Lin. Kemudian singkat cerita, pada keesokan harinya Su Tao pun kembali ke kediaman Wang Lin. Dengan di sini ia membawa barang berharga berupa batangan emas yang sangatlah banyak. Di sini Tao mengatakan bahwasanya pihak kekaisaran tertarik untuk menjadikan Wang Lin sebagai klien kekaisaran. Tetapi Wang Lin tidak meresponnya. Kemudian pada malam hari perayaan di sana, tampak Wang Lin yang berada di kediaman berfokus untuk membuat patung kembali. Yang tidak lama kemudian si anak kecil kembali ke tempatnya Wang Lin. Dengan di sini ia merasa kagum kepada Wang Lin karena patung-patung baru yang telah dibuat oleh Wang Lin sekarang berjumlah sangat banyak di sana. Di sini juga si anak kecil bertanya kepada Wang Lin, kenapa kau tidak mencoba untuk mencari seorang istri? Karena si anak kecil ini merasa kasihan kepada Wang Lin yang hidup sebatang kara. Yang mana Wang Lin pun menjawab bahwasanya ia telah memiliki seorang istri. Mendengar hal ini pun membuat si anak kecil merasa kaget. Dan ia bertanya, di mana istrimu? Kenapa tidak pernah terlihat? Padahal kau tinggal di sini bertahun-tahun. Wang Lin pun menjawab ia berada di tempat yang jauh yang nantinya akan dia temui. Dan setelah beberapa saat terlihat Wang Lin membuat patung si Li Muan yang merupakan istrinya.